sudah. Terus sumbernya dari mana Bapak Ibu? Berbayar atau gratis? Baik, karena gratis hari ini saya mau sampaikan cara mencari dokumen pembanding dengan mesin gratis. Kali ini saya akan merubah formula penyampaian tidak seperti di beberapa lokasi yang lain, karena saya akan dibantu oleh Pak Setio Sukoor penelusuran ya Pak ya, di DJKI. Jadi nanti kita bisa langsung demo bagaimana caranya kita mendapatkan dokumen pembanding. Karena pada setiap lokasi kami mendapatkan pertanyaan dari peserta yang mengalami kesulitan menyampaikan hasil penelusuran di dalam deskripsi. Ini bagaimana masukkannya? Penelusuran terhadap paten pembanding ya disampaikan di dalam deskripsi itu dituliskan seperti itu Bapak Ibu. Setelah kami lakukan penelusuran di http itu ditulis semua. Nah, dengan terpaksa kami coret lagi. Ketemu besok masih ada. Nah sekarang saya dengan Pak Setio mencoba untuk mencari metode lain supaya Bapak Ibu tidak mengulang-ulang lagi bagaimana cara menuliskan hasil analisis dokumen paten dan bagaimana cara mencarinya. Baik, mungkin Pak Setio bisa bercerita nih bagaimana pengalaman untuk penelusuran paten supaya Bapak Ibu tidak lagi salah mencari, ya, salah mencari yang mana yang harus saya masukkan ke dalam deskripsi. Apakah hasil yang sudah saya cari ini sesuai dengan indikasi yang akan saya ajukan? Karena pasti kami selalu menerima draft deskripsi yang Bapak Ibu sampaikan, pasti selalu jawabnya seperti ini. Ibu, Bapak, invensi saya baru. Kok yakin Bu, Pak? Karena di secek itu nggak ada. Kok bisa nggak ada ya? Ternyata Bapak Ibu memasukkan judul, dimasukkan semua, dan pasti nggak keluar. Kalau tidak keluar bukan berarti invensi Bapak Ibu baru. Tapi yang kebanyakan adalah Bapak Ibu salah memasukkan kata kunci. Ya, nah sekarang saya akan mencoba bertandem dengan Pak Setio untuk bisa menyampaikan. Kita cerita aja ya Bapak Ibu ya, karena ini sesinya adalah sesi di mana waktunya ngantuk, lapar, harusnya istirahat ya. Jadi saya nggak akan pakai PowerPoint ini, kita hanya sebagai ini aja ya, sebagai formalitas ya, tapi kita nanti langsung ke demo supaya kita langsung bisa mengeksekusi. Silakan Pak Setio, kita tanda yuk. Terima kasih Bu. Saya juga harus sama dengan Bu Nani berdiri di sini biar bisa saling tatap muka dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, mungkin belum pada ngantuk semua kan karena sudah ngopi, sudah dapat makan, mungkin sebagian sudah sholat di sini. Saya mau tanya dari Bapak Ibu ini, di Indonesia ini ada berapa perguruan tinggi total seluruhnya? Ada yang tahu nggak jumlahnya berapa? Nanti kalau tahu, nanti dapat hadiah dari Bu Nani. Pertanyaan dari Pak Setio, hadiahnya dari saya. Boleh ya nanti deskripsinya saya loloskan. Ada yang tahu? Bisa jawab? Salah Pak. Jadi di Indonesia ini ada 3.115 perguruan tinggi. 3.115. Nah, kalau kita lihat sekarang Indonesia itu masuk peringkat 75, naik peringkat di Government Innovation Index. Dari tahun sebelumnya yang peringkat 87. Berarti sekarang ada peningkatan 12 poin. Nah, itu kenapa? Karena salah satunya adalah tentang patennya. Jadi kalau misalkan lihat pula bahwa ada peningkatan jumlah permohonan paten di Indonesia. Yang tadinya itu 10 tahun lalu kemungkinan cuma 500 permohonan paten
dalam negeri yang diajukan di Indonesia 10 tahun lalu. Nah sekarang dalam satu dekade ya, 10 tahun. Satu dekade itu sudah ada sekitar 5.000 sampai 6.000 permohonan paten dalam negeri yang diajukan per tahun. Tapi permasalahannya sekarang ini dari sekitar 6.000 permohonan yang diajukan itu 90%-nya belum komersil. Nah kenapa Bapak Ibu? Kenapa nggak komersil? Padahal paten itu kalau dikomersilkan itu keuntungan buat Bapak Ibu sangat besar. Itu menghasilkan cuan yang tidak sedikit. Bahkan saya banyak berkenalan dengan rekan-rekan inventor yang sudah berhasil, yang sudah menghasilkan. Bukan dari pengusaha juga, tapi dari inventor-inventor dari perguruan tinggi. Mereka bisa menghasilkan uang dari situ. Karena sebelum mengajukan paten, mereka tidak melihat potensi pasarnya itu untuk invensi yang diajukan seperti apa. Bagaimana cara melihat potensi pasar? Kita lihat dari dokumen-dokumen paten. Di dunia ini ada 200.000 dokumen paten. Yang didaftarkan di Indonesia setiap tahun totalnya hanya 13.000, 14.000. Jadi sisanya 14.000 ya. Sisanya itu sekitar 183.000 itu tidak didaftarkan di Indonesia. Bapak Ibu, kenapa paten yang kita ajukan itu belum bisa dikomersialisasi? Ternyata Bapak Ibu belum melakukan searching paten. Nah, itu dia. Paradigma penelitian yang kita lakukan baru berdasarkan pada kemauan. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi saya mendengar ada Bapak Ibu ya yang melakukan penelitian dengan mengeksplor sumber daya alam yang mana ya Bapak Ibu tadi ya? Ibu, nah Ibu mulai sekarang ganti mindsetnya. Kalau Ibu mengeksplor sumber daya alam sampai nanti Ibu nggak bisa komersialisasi. Kenapa? Karena tahun 2022 ini adalah tahun ketiga, ya. Tahun ketiga kita melaksanakan tahun inovasi. Jadi mindset kita harus diganti kemana? Mindset penelitian kita harus diganti kepada mindset kebutuhan masyarakat. Tadi disampaikan sama Bu Sonia, hal yang paling sederhana, sedotan Bapak Ibu. Sedotan itu adalah hal yang kita tidak lirik, hal yang sederhana. Ternyata karena kebutuhan, maka dia akan bisa menjadi invensi yang menghasilkan poin dan koin yang luar biasa. Nah, mindset kita harus kita rubah. Nah, sekarang saya dan Pak Setio akan menyampaikan kira-kira bagaimana cara kita untuk men-searching paten. Saya izinkan Pak Setio untuk membuka PowerPoint. Ya, oke. Nah, ini adalah kenapa kita harus melakukan penelusuran. Ya, jadi kita harus melakukan penelusuran supaya kita tahu posisi invensi kita ini ada di mana. Jangan sampai invensi yang kita lakukan atau yang kita usulkan itu sudah dilakukan oleh inventor lain beberapa tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu, jadi dengan melakukan searching paten kita akan mendapatkan informasi. Informasi apa saja dan apa gunanya. Nah, untuk inventor kita bisa mengetahui invensi yang sudah ada itu apa saja. Yang pasti yang ada kaitannya dengan invensi yang akan kita usulkan. Kemudian Bapak Ibu setelah mengetahui posisi invensi yang akan kita usulkan, kita bisa mengembangkan. Jangan lagi melakukan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian setelah kita mengetahui, maka kita akan bisa menentukan lingkup invensi kita nanti mau kemana. Nah, itu untuk inventor. Kemudian untuk peneliti, kita bisa mendapatkan sumber inspirasi Bapak Ibu. Jadi kita membaca sama seperti Bapak Ibu ketika melakukan penulisan artikel. Ya, kita akan bisa mencari ide-idenya ada di mana. Kita bisa mengembangkan di situ. Kemudian kita akan bisa mendapatkan state of the art-nya dari teknologi yang akan kita teliti. Kemudian Bapak Ibu, karena kita akan ini tahun kita melakukan
komersialisasi ya Pak Setio ya, bahwa paten-paten yang sudah kita dapatkan kalau bisa dan dituntut untuk bisa dikomersialisasi ya. Jadi dengan adanya penelusuran paten maka kita bisa memanfaatkan paten yang sudah menjadi public domain untuk bisa dikembangkan lagi. Ya, itu ya Pak Setio ya. Baik, selanjutnya. Nah, dengan melakukan penelusuran paten kita akan tahu Bapak Ibu, invensi yang akan kita usulkan ini apakah sudah banyak dilakukan atau belum. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pengembangan. Bisa nggak kita melakukan inovasi dari yang sudah ada? Kemudian kompetitornya siapa saja? Ya. Setelah itu dengan melakukan penelusuran paten kita bisa mempertajam invensinya sehingga berbeda. Kalau kita bisa mendeskripsikan invensi kita terkait dengan keunggulan, novelty, maka sudah barang tentu nanti akan di-granted ya Pak Setio ya, karena tadi Pak Setio sudah bisik-bisik ke saya. Nanti saya kasih tahu nih Bu peserta substantif yang bagaimana yang bisa cepat di-granted, gitu ya Pak ya. Tapi nanti ya Pak ya, saya percaya ya. Baik, berikutnya. Nah, prior art ini kita dapatkan dari mana? Paten masih menjadi sumber yang dinilai paling up to date. Ya, paten masih dinilai karena pemeriksa masih menggunakan paten terdahulu sebagai sumber patentabilitas. Ya. Nah, apakah artikel tidak boleh? Boleh. Prosedur tidak boleh? Boleh. Buku pun boleh. Tadi juga disampaikan sama Bu Sonia bahwa apapun akan dicari oleh pemeriksa untuk mencari pembanding. Gitu ya Pak Setio ya. Apapun ya Pak ya, yang ada di dunia ini kalau bisa dijadikan sebagai pembanding, dijadikan pembanding. Gitu ya Pak Setio. Ya. Boleh saya kasih contoh sedikit? Siap. Gimana? Jadi gini, ada nggak teman-teman dari sini yang dari kalangan industri perkapalan? Ini saya kasih contoh satu. Ini kejadian tahun 2018 ketika saya diundang oleh perusahaan kapal di Surabaya. Dia ada punya paten karena produknya itu, kapalnya itu akan diekspor ke Filipina. Salah satu persyaratannya adalah punya paten. Coba daftarkan patennya, dilihat. Ternyata apa? Yang didaftarkan patennya adalah bagaimana membuat baling-baling kapal itu lebih cepat, lebih tidak terkena air apabila dia berputar, lebih sprint, jadi lebih manuver lebih cepat dan lebih jalan juga lebih lincah. Ternyata itu sudah didaftarkan di Jepang 35 tahun sebelumnya. Iya, 35 tahun sebelumnya. Padahal mereka sudah buat desainnya, sudah buat bentuknya, sudah tinggal dipasang di kapal. Tapi ternyata patennya tidak bisa dibeli. Karena teknologinya sudah tidak update. Begitu sebelumnya mereka mengadakan penelitian tanpa melihat dokumen paten, tanpa melihat potensi pasar, kebutuhannya apa. Mereka buat, mereka teliti, waktunya lama itu, sampai 3 tahun mereka meneliti. Hasilnya ya, yang tadi Bapak Ibu dengar tidak bisa didapatkan patennya. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai sekian lama, pada akhirnya tidak bisa didaftarkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan patentabilitas, harus Bapak Ibu. Itu adalah kewajiban khusus yang harus pertama kali dilakukan. Ya, baik berikutnya. Nah, di mana kita bisa menelusuri? Ini ada beberapa yang saya sampaikan di sini. Ada beberapa link yang bisa Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu klik, nanti di sana akan buka. Tapi nanti ada satu sumber yang kita akan demokan yang lebih kompleks daripada yang akan saya sampaikan. Nanti akan kita lihat ya. Baik, selanjutnya. Nah, nanti dengan informasi yang kita dapatkan dari searching paten, maka akan kita bisa nih kita buat sebagai dasar untuk menulis deskripsi paten. Ya, di dalam dokumen spesifikasi paten itu nanti kita akan bisa melihat bagaimana deskripsinya, klaim, kemudian abstrak, gambar, ya, dan sebagainya. Apakah dia merupakan informasi terkait dengan invensi, kemudian inventornya. Baik, selanjutnya. Dan kapan kita melakukan penelitian paten? Di awal, Bapak Ibu.
Di awal kita harus melakukan penelitian. Jangan sampai nanti terjadi seperti kapal yang di Jepang, yang di Surabaya tadi ya Pak ya. Ternyata yang dianggap baru yang sudah disiapkan selama 3 tahun bubar hanya karena ada paten yang sudah didaftarkan 35 tahun lalu. Sayang sekali sudah membuang tenaga, membuang waktu dan sebagainya ya. Bapak Ibu, jadi dengan adanya penelusuran paten, maka kita akan bisa menentukan apakah invensi kita ini bisa dilanjutkan, apakah invensi kita ini harus dihentikan, ya seperti itu. Nah, tahapan sederhana. Yang pertama untuk mencari adalah tentukan dulu subjeknya, Bapak Ibu. Kemudian subjek yang akan kita buat deskripsinya itu apa? Kemudian database. Database ini bisa dengan Google Patent, bisa dengan PDKI. Kalau di Indonesia kita dengan PDKI, kalau dengan Google Patent itu bisa keluar ya, tapi masih bersifat umum. Nanti ada yang khusus yang akan disampaikan oleh Pak Setio. Setelah dilakukan penelusuran paten, maka kita akan bisa mencari, menganalisis apakah patentabilitas yang kita dapatkan itu sudah bisa menjadi paten pembanding. Jadi kita tidak hanya mencari pembanding-pembanding saja tanpa menganalisa. Karena di dalam menganalisa paten pembanding itu kita harus memberikan perbedaan, persamaannya apa, keunggulannya apa, dan kelemahannya. Tanpa itu pemeriksa tidak akan memberikan granted, gitu ya Pak Setia ya. Nah, itu adalah langkah-langkah berikutnya. Ini adalah cara untuk mencari. Mungkin kita skip aja apa kita langsung saja ya Pak Setia ya. Untuk ini sambil berjalan gitu ya. Ya, ini adalah salah satu cara. Kita langsung ke demo aja bagaimana kita mencari paten pembanding menggunakan Espasyenet. Kemarin, kalau yang biasanya Bapak Ibu menggunakan Google Patent, sudah bisa ya Bapak Ibu Google Patent ya? Belum? Masih ada yang belum? Waduh, ketiwasan saya. Google Patent belum bisa? Coba sekarang Bapak Ibu mohon maaf, diklik Google Patent, diketik Google Patent. Google Patentnya diketik dulu. Google Patent diketik. Google Patentnya dibuka dulu, sudah. Kemudian yang ada di kolom, Bapak Ibu isikan invensi apa saja yang ingin Bapak Ibu lihat. Masukkan di sana. Kalau pakai Google Patent pakai bahasa Inggris. Dimasukkan di sana. Silakan. Bisa Bu. Oke, silakan. Ibu cari apa saja masukkan sudah. Oke. Mohon maaf Bu, ini ada berapa ribu? Ada 8 juta. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Patent, muncul 8 juta. Itu Bapak Ibu kira-kira mau dibuka semua? Nggak mungkin kan? Nah, gimana caranya untuk mengerucutkan, untuk menspesifikasikan? Nah, berarti kan Bapak Ibu harus memasukkan kata kunci yang lebih spesifik terkait dengan invensi kita, ya kan? Nah, coba misalnya tadi, kalau dari di sini ada dari teknik kimia. Ada dari teknik kimia. Oh, ada Pak Jimmy. Pak Jimmy, mohon maaf Pak Jimmy, boleh dibantu Pak Jimmy kira-kira mau masukkan apa Pak Jimmy? Dari kotak dialognya, misalnya adsorben ya Pak Jimmy ya. Adsorben, misalnya kita masukkan adsorben CO2, itu akan ada muncul hasil penelusuran ribuan. Untuk lebih spesifik lagi bagaimana? Dimasukkan lagi misalnya adsorben CO2, kemudian ditambahkan lagi keywordnya apa ya kira-kira yang lebih spesifik terkait dengan invensi kita. Misalnya dari silika, maka akan lebih kecil lagi hasil penelusurannya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menspesifikasikan hasil penelusuran. Itu kalau kita menggunakan Google Patent. Nah, di sini sudah muncul ada berapa itu ya? Ada berapa itu Pak Setio? Ini ada 135.000.
Masih banyak. Apakah Pak Jimmy mau membuka semua? Tentu saja tidak. Gimana Pak Jimmy? Masukkan apa lagi Pak Jimmy? Misalnya Silica mesoporus misalnya. Mesoporus Pak. Pak Setio. Silica mesoporus. Silica mesoporus. Rose. Ya. Mesoporus ROUS. Lebih kecil lagi nggak? 18.000. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menspesifikasikan pattern yang akan kita lihat. Jadi dengan memasukkan kata kunci. Nah ini adalah cara umum. Kita bisa menggunakan Google Pattern. Pak Setio mohon dibantu untuk yang PDKI Pak Setio. Untuk yang PDKI kita hanya bisa membukanya di laman www.dgip.go.id ya, www.go.id. Nah di sana ada PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Nah Bapak Ibu masukkan paten. Nah kemudian ada penelusuran terstruktur. Bapak Ibu bisa masukkan kolom-kolomnya sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu ketahui. Misalnya Pak Setio mohon dibantu untuk satu contoh saja. Untuk satu contoh saja hasil penelusuran dari PDKI. Misalnya apa ya? Media tanam. Media tanam. Atau dari invensi Bapak Ibu, Bapak punya invensi apa nih? Dari Universitas Negeri Kediri. Dan berarti apa? Oh penjasa. Sudah punya paten? Belum? Sudah. Kira-kira kalau misalnya saya jadikan contoh di sini boleh? Boleh. Apa invensinya? Waduh, panjang. Panjang. Bisa dengar Pak Setio? Oh ini aja. Ini aja contohnya. Nggak dengar. Maksudnya nggak dengar. Oke, ini aja contohnya Bapak Ibu. Nah ini adalah tampilan hasil penelusuran paten menggunakan PDKI. Ya, ini contohnya nih, hasilnya seperti ini. Boleh dibuka Pak Setio? Boleh dibuka dan nanti yang muncul adalah data-data seperti ini. Hanya abstraknya saja. Ya, hanya abstraknya saja. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sumber paten terdahulu dengan menggunakan mesin pencari yang lain. Ya. Bapak Ibu Google Pattern sudah bisa ya? Bisa. PDKI sudah bisa ya? Ya nggak bisa apa? Pak Haryono mana tadi Pak Haryono? Pak Haryono jalan bolak-balik ya, nanti busanya bingung. Dari judul balik lagi. Selamat sore Pak Haryono, ketemu lagi. Baik. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mencari dengan menggunakan mesin pencari yang lain. Kita demo yuk. Boleh saya tambahkan sedikit ini ya. Jadi gini Bapak, walaupun PDKI itu datanya nggak lengkap, datanya kurang akurat, tapi di sini menyimpan informasi yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan. Contohnya apa? Di sini ada nama inventor, ada nama pemohon. Lalu ini apa? Ini ada klasifikasi. Klasifikasi itu adalah alat untuk mengelompokkan berdasarkan bidang, mengelompokkan suatu invensi berdasarkan bidang teknik invensinya. Contohnya untuk kelompok kimia dia akan dikelompokkan dengan klasifikasi ini. Kelompok mekanik akan dikelompokkan pula dengan klasifikasi ini. Kelompok farmasi. Nah ini sebagai salah satu sarana Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Jadi ya di DJKI walaupun sedikit tapi Bapak Ibu bisa manfaatkan ini karena apa? Karena ya kan mungkin bahasanya lebih simpel, kita bisa kita mengerti dan juga bisa kita tahu lah tujuannya seperti apa. Ya, ini tahun depan kita sudah melengkapi dengan full text-nya. Semoga ya sudah terupload semuanya. Saat ini sedang berlangsung proses untuk melengkapi full text-nya. Baik. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Ya, boleh.
ini adalah salah satu metode penelusuran dengan menggunakan Espasnet. Tadi misalkan di sini kan pakai bahasa Inggris nih, Bapak Ibu pasti kalau misalkan invensi seperti rumus kimia atau apa gitu yang terkait dengan bahasa Inggris, kadang-kadang kita agak susah menerjemahkannya. Kita bisa manfaatkan yang tadi dari hasil klasifikasi yang didapat tadi kan ada nih, kita bisa manfaatkan, kita bisa taruh di sini. Tinggal di copy paste saja sini bisa muncul semua. Dicari maka klasifikasi yang terkait dengan baling-baling akan muncul semua di Espasnet. Hampir sama. Ini balon detektor kan mungkin baling-baling ada channelnya, panel adapternya seperti itu. Kalau ini mencari seperti itu, ini salah satu metode untuk pencarian paten menggunakan klasifikasi yang similar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan data yang ada di web DJKI sebagai sumber untuk memasukkan kata kunci. Jadi bisa dengan memasukkan klasifikasinya di dalam Espasnet, ya. Jadi walaupun tadi cuma sedikit, tapi data-datanya itu bisa kita import, kita masukkan sebagai sumber untuk mencari paten yang similar dengan invensi yang akan kita cari. Ini saya coba dengan menggunakan 2 klasifikasi. Ini juga muncul. Jadi semua, misalkan kita menggunakan penelusuran dengan database Espasnet ini, kita tambahkan titik koma untuk membedakan, untuk membuat tambahan 2 klasifikasi kata kunci. Sama pula dengan apabila kita ingin mencoba pemohonnya siapa, kita bisa tahu dengan nama. Karena di sini kan kalau misalkan kita lihat potensi ekonomi Honda mobil misalkan, kita akan cari produknya Honda itu apa sih gitu, bukan yang cari. Semua paten itu bisa Bapak Ibu lihat. Contohnya Indonesia. Kita Bapak Ibu patennya itu didaftarkan di internal paten dalam negeri. Orang luar negeri tidak akan bisa tahu pengelolaan dalam negeri Indonesia itu seperti apa. Tapi kita pemeriksaannya itu dilakukan secara global. Walaupun orang luar negeri nggak tahu bahwa di kita sudah ada paten tersebut, gitu. Karena sifatnya teritorial. Sifatnya teritorial, jadi kalau didaftarkan di Indonesia, di luar negeri nggak ada. Jadi boleh didaftarkan di luar negeri. Seperti itu, sifat dari teritorial paten adalah yang didaftarkan ya di daerah itu berlaku di daerah, hanya berlaku di daerah. Nah Bapak Ibu, ini adalah sajian mesin pencari yang berbeda. Sebetulnya ini adalah metode yang sudah lama kami sampaikan, tetapi ternyata dari hasil beberapa kali kegiatan dengan metode ini, Bapak Ibu masih kesulitan. Nah ternyata dengan Google Paten sifatnya lebih umum, masih belum bisa juga. Mudah-mudahan hari ini dengan kita demo langsung Espasnet, Bapak Ibu bisa lebih puas mencari paten terdahulu yang sesuai dengan invensi yang akan dibuat. Jadi ini nanti adalah dasar Bapak Ibu menuliskan patentabilitas di dalam deskripsinya yang besok harus di-print. Besok. Nah, ya.
gimana Pak? Saya berdiri, oke ya. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu sebelum melakukan penelitian untuk membuat paten, pasti yang wajib Bapak Ibu harus lakukan adalah apa? Mencari kan, udah tahu produk yang ingin dibuat apa, udah tahu apa yang ingin Bapak Ibu kerjakan. Keunggulannya tuh apa saja? Keunggulan dari inovasi yang Bapak Ibu teliti saat itu. Kalau sudah ketahuan keunggulannya dari inovasi itu apa, Bapak Ibu lakukan penelusuran. Ini kelihatan di dokumen paten itu semua lengkap. Bapak Ibu sudah tahu deskripsinya seperti apa, abstraknya seperti apa, klaimnya bagaimana. Bapak Ibu tinggal copy, nggak apa-apa di copy. Karena paten itu kan undisclosed information, terbuka, gitu, di copy, dilihat klaimnya, perbedaannya ada nggak yang Bapak Ibu lakukan. Ternyata yang Bapak Ibu teliti itu lebih bagus, klaimnya dulu ditulis. Ya, klaimnya dulu ditulis, itu yang pertama. Berarti udah ketahuan dong perbedaan antara paten 1 dengan paten 2, paten 3, paten yang Bapak Ibu lakukan ini. Perbedaannya dari klaim itu. Dari situ Bapak Ibu baru bisa menuliskan deskripsinya, baru membuat abstraknya, baru melihat, baru membuat gambarnya juga. Nah itulah proses bagaimana cara membuat suatu dokumen paten. Sebenarnya di luar negeri ini sudah umum gitu, orang-orang pada tahu semua bagaimana cara membuat proses seperti itu. Dan juga kita lihat juga bahwa ini tadi saya kasih contoh General Electric. Ternyata dia sudah ada patennya sejak 1800 berapa gitu yang pertama. Sudah punya 11.900.000 paten, hampir 12 juta paten yang mereka punyai. Dan paten-paten mereka itu dijual, diproduksi, dan mereka punya benefit. Sampai sekarang perusahaannya tetap eksis, tetap jalan, dan makin maju. Dan itulah nanti yang kedepannya kita harus lakukan gitu untuk bagaimana proses pembuatan suatu paten. Bapak Ibu, bagaimana dengan Espasnet? Sudah bisa ya? Nah, insya Allah dicoba. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, kalau sudah ngumpulin paten-paten terdahulu, kalau kebiasaan kita mencari artikel kita masukkan ke Mendeley, betul? Setelah di Mendeley diapain? Ditutup. Ya, ditutup ya, benar ya? Ditutup gak dibaca. Enggak perlu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, deskripsinya besok tetap dicoret sama fasilitator. Kenapa? Karena gak ada patentabilitas, tidak ada analisanya. Patentabilitasnya ditulis sesuai dengan invensi nomor US sekian tentang ini, tapi nggak ada benang merah dengan invensi kita, maka nanti sama fasilitator akan tetap dilingkari. Kemana ini arahnya? Bukan hanya menuliskan judul nomor paten sebagai pembanding, tapi harus ada analisanya. Analisanya terkait dengan keunggulan invensi yang akan kita usulkan, yang akan kita mintakan perlindungan dibandingkan dengan invensi yang sudah ada. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan ditaruh di Mendeley. Kalau artikelnya dianalisa kemudian dibandingkan. Nah, Bapak Ibu ini sudah bisa nggak mencari Espasnet ini? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, saya akan lanjutkan ke bagaimana kita menyusun penelusuran tadi ke dalam deskripsi. Menemukan searching yang tidak ada hasilnya, jadi no result gitu ya, coba diganti kata kuncinya. Kata kuncinya tadi dengan Espasnet tadi sudah diceritakan sama Pak Setio ya, kita bisa ambil dari klasifikasinya, kemudian dari nama inventornya, atau misalnya ini saya contohkan, jika invensi Bapak Ibu berupa alat, coba diganti kata kuncinya dengan tools atau device atau equipment, jadi diganti kata kuncinya. Nah, cara apa lagi yang bisa kita
lakukan untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan invensi kita. Ya, misalnya dengan kita memasukkan kata kunci yang sesuai dan menambahkan beberapa kata kunci yang relevan. Itu caranya. Berikutnya, Mas. Ya. Nah, ini untuk hasil yang lebih spesifik atau yang lebih sedikit kita bisa menggunakan pencarian advance. Ya, dengan pencarian advance dengan menambahkan apa tadi ya? Intinya itu semua yang kita masukkan itu adalah kata kunci yang menunjukkan invensi kita lebih spesifik. Ya, jadi kalau misalnya tadi contohnya tadi adsorben CO2, kemudian kita tambahkan jenis adsorbennya adalah silika. Kemudian silika itu kan macamnya banyak. Ada silika yang aerogel, ada silika yang gel, kemudian ada yang micropolus. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan untuk mempersempit hasil searchingnya. Berikutnya, Mas. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh untuk menuliskan hasil dari searching paten. Yang pertama adalah menentukan subjek invensi dan kata kuncinya. Misalnya, subjek invensinya adalah komposisi herbal anti demensia yang terdiri dari ekstrak temulawak, ekstrak daun mahkota dewa yang ditulis merah, itu adalah subjek invensinya. Ya, untuk menentukan subjek invensinya Bapak Ibu yang tahu. Nah, kalau contoh ini subjek invensinya adalah komposisi herbal anti demensia, kemudian yang terdiri dari ekstrak temulawak dan daun mahkota dewa. Nah, untuk mencarinya kita bisa mengkombinasikan kata kuncinya. Ya, bisa dengan formula atau komposisi herbal ditambah lagi dengan anti demensia, kemudian ditambah lagi titik koma dan jadi jangan lupa menambahkan titik koma. Itu menunjukkan ada perbedaan kata kunci. Kalau nggak dikasih nanti nyambung, nanti akan terjadi pencariannya nulisal karena semua nyambung katanya ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada pembedanya berupa titik koma. Jadi misalnya dari invensi ini kata kunci yang dimasukkan formula atau komposisi herbal, kemudian anti demensia, kemudian ekstrak mahkota dewa. Ini adalah tahapannya. Berikutnya, kemudian kita cari di database, ya. Kemudian kita cari bisa dengan Google Paten, bisa dengan PDKI atau dengan yang sudah didemokan tadi dengan Espacenet. Kemudian berikutnya, nah setelah itu lakukan penelusuran. Setelah dilakukan penelusuran, didapatkan hasilnya. Tahap keempat adalah berikutnya lagi. Oh sudah. Tahap yang keempat adalah memasukkan terus Mas ya. Tahap yang keempat. Nah, oke, ini tahap yang keempat adalah menganalisis informasi paten. Bapak Ibu setelah mendapatkan patentabilitas, dilihat nih klaimnya. Tahap yang pertama tadi disampaikan bahwa klaimnya bagaimana, ya, apakah sama dengan invensi kita, kemudian kita bandingkan dengan dokumen pembanding terdekat, mengidentifikasi perbedaan antara klaim, invensi, dan pembanding. Kemudian jika hasilnya sama atau identik, hentikan penulisan deskripsi tersebut atau hentikan invensi tersebut jika tidak ada pengembangan. Jika ada perbedaan, berarti ada kemungkinan kita memberikan inovasi atau pengembangan dari invensi yang sudah ada. Ya, dengan melakukan analisa, maka Bapak Ibu bisa menentukan langkah. Invensi ini harus saya hentikan atau saya kembangkan. Jika hasilnya sama, berarti tidak ada kebaruan, hentikan. Jika tidak, maka ada kemungkinan invensi itu bisa dikembangkan. Ya. Jika hasilnya tidak terduga, maka dia akan menjadi invensi yang baru. Berikutnya, nah ini adalah contoh untuk menganalisis kebaruan. Misalnya invensi yang akan diajukan adalah anti demensia, fungsi teknisnya adalah anti demensia, kemudian komposisi herbalnya terdiri dari ekstrak temulawak sekian persen,
daun mahkota dewa sekian persen, dokumen pembandingnya adalah KR. KR nomor sekian. Kalau KR ini menunjukkan paten dari Korea, ya. Kemudian tentang itu tadi komposisi dan pengembangan memory power, karena kita berhubungan dengan demensia. Nanti demensia berarti kita mencari komposisi yang menangani tentang memory power, ya, dan learning ability compressing dan pengembangan kemungkinan pengembangan yang lain dengan menggunakan kurkuma dan yang lainnya. Itu adalah dokumen pembandingnya. Dari dokumen pembanding cari persamaannya. Bahwa di KR nomor sekian fungsi teknisnya sama, anti demensia, komposisinya ada ekstrak temulawak. Bedanya di mana? Ternyata ada perbedaan di komposisi atau perbandingan persentase bahannya. Jadi Bapak Ibu buat list dulu seperti ini. Dengan melakukan analisa maka Bapak Ibu bisa tahu posisi invensi kita ada di mana. Berikutnya Mas. Nah, yang berikutnya adalah analisis langkah inventif. Dari invensi tadi dengan dokumen yang sama, maka kita bisa mencari nih kelemahan dan keunggulannya. Ternyata kelemahannya efek teknisnya lebih rendah. Dari mana Bapak Ibu tahu? Dengan membaca ya, dengan membaca dokumen tersebut kita bisa menganalisa kelemahannya apa. Kemudian keunggulannya, kombinasi ekstrak temulawak dan ekstrak daun mahkota dewa memiliki efek inhibitor, jadi penghambat asetilkolin estrase yang lebih efektif. Jadi kita harus fair. Kita bisa menampilkan kelemahannya, tapi kita juga harus menemukan keunggulan dari invensi yang menjadi pembanding. Ya, ini adalah salah satu cara, jadi dibuat tabulasi. Dengan begitu Bapak Ibu tahu kelemahannya apa invensi. Karena nanti dengan mengetahui kelemahannya, maka invensi kita harusnya muncul sebagai solusi inovatif. Ya, Bapak Ibu jadi harus tahu nih kelemahannya di mana, keunggulannya di mana, dan invensi Bapak Ibu diharapkan yang memberikan solusinya. Nah, ini analisis kebaruannya. Setelah kita kebaruan invensinya ya, persamaannya di mana? Perbedaannya di mana? Jangan sampai nanti setelah kita buat tanpa kita menganalisis persamaan dan perbedaannya, ternyata metodenya sama persis. Dan invensi yang Bapak Ibu mintakan perlindungan, klaimnya sama, dan itu akan memberikan kemudahan pemeriksaan untuk mencoret. Itu ya Mbak Onya ya, cepat ya Mbak Onya ya, cepat. Langsung dijawab sama Mbak Onya, cepat langsung dicoret. Baik, itu adalah contoh dari analisis kebaruan invensi. Berikutnya, nah, untuk analisis langkah invensinya, nah Bapak Ibu bisa juga melakukan kelemahan pembandingnya, bagaimana solusi teknisnya. Ya, yang menjadi solusi teknisnya itu bagaimana? Jadi, Bapak Ibu, hasil penelusuran patennya jangan dibiarkan saja, tapi harus dibandingkan. Tapi bukan dibanding-bandingkan ya. Kalau dibanding-bandingkan nanti jadi lagu kalau dibanding-bandingkan. Tapi kalau dibandingkan nanti jadi deskripsi paten, gitu ya. Berikutnya Mas. Nah, ini adalah salah satu hasil yang sudah Bapak Ibu dapatkan, dimasukkan kemana? Ya, dimasukkan kemana nanti? Masukkan ke bagian latar belakang invensi. Jadi kalau misalnya di artikel itu masuk ke bagian pendahuluan ya. Jadi alasan kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian di artikel kan sudah pasti saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang dapat Q1 ya. Jadi sudah sangat paham. Nah ini sama Bapak Ibu. Dan yang perlu diingat bahwa yang dituliskan hanya nomornya saja. Jadi kata-kata hasil penelusuran di HTTPS dan slash itu nggak usah lagi ya Bapak Ibu tuliskan ya, hanya nomornya saja. Kemudian hasil yang Bapak Ibu tuliskan dalam tabulasi tadi itu diuraikan secara narasi, ditampilkan misalnya inti invensi pembandingnya, persamaan perbedaannya, kelemahannya, itu Ibu rangkum, Bapak Ibu rangkum menjadi satu narasi yang cantik yang bisa menjadi benang merah antara invensi yang Bapak Ibu usulkan dengan dokumen-dokumen pembanding. Ya, itu kira-kira. Nah, karena dokumen
spesifikasi paten ini tidak ada daftar pustakanya. Jadi jika memang Bapak Ibu menemukan sumber sumber preaknya berupa artikel, langsung dituliskan DOI-nya saja. Karena kita langsung merujuk ke artikelnya. Tapi kalau misalnya dituliskan nama, misalnya contoh Nani et al. 2022, ternyata di 2022 Nani punya publikasi lebih dari satu. Kalau di artikel kita punya daftar pustaka Nani 2022 SAI atau 2022A, judulnya apa? 2022B judulnya apa? Tapi kalau kita merujuk langsung ke artikel, berarti yang kita tampilkan hanya DOI-nya saja, ya. Oke, baik. Berikutnya, ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh bagaimana kita merangkai kata menjadi satu contoh deskripsi berdasarkan hasil penelusuran. Contohnya, ini di paragraf yang pertama. Beberapa invensi atau paten yang berkaitan dengan peningkatan daya ingat dari bahan alam atau herbal, di antaranya invensi dari Korea. Nah, yang dituliskan hanya nomornya saja. Nomornya saja. Jadi kata-kata Bapak Ibu meneluskan di mana, kemudian menggunakan mesin pencari apa tidak perlu disampaikan, hanya nomornya saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu kira-kira contoh nanti yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang bisa Bapak Ibu tuliskan dalam deskripsi paten. Ya. Mas Setio, mungkin ada yang bisa disampaikan supaya Bapak Ibu bisa lebih yakin dengan hasil penelusurannya ini sesuai dengan invensi yang akan diusulkan atau tidak. Gimana Mas? Tadi yang Ibu Nani sampaikan tuh justru lebih bagus dari yang ingin saya sampaikan loh Bu sebenarnya. Jadi tadi itu udah semua. Yang Ibu Nani bilang itu juga benar. Bapak Ibu nggak perlu lagi mengisi sumbernya dari mana. Misalkan tadi dari www itu nggak perlu. Karena setiap referensi atau dokumen pembanding itu ada nomor permohonannya, ada nomor publikasinya. Itulah nanti yang Bapak Ibu bisa cantumkan. Bapak Ibu nggak perlu isi lagi karena pemeriksa paten pasti akan melihat ke situ. Dia pasti akan tahu di mana tempatnya gitu loh. Oh di sini nomor ini Korea nomor segini gitu. Contohnya tadi KR 2013 itu memang seperti itu. Kemudian dari sini kan tadi kalau misalkan Bapak Ibu yang tadi dilakukan penelusuran dulu sebelum memulai suatu paten, Bapak Ibu bisa tahu yang tadi kelemahannya apa. Kelemahan dari invensi sebelumnya. Nah, kelemahan itulah yang nanti jadi poin. Jadi poin Bapak Ibu untuk membuat klaim. Kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki kelemahan tersebut, itulah nanti yang jadi klaimnya. Itu dibuat dulu. Kalau memang ada gambar, buat gambar dulu. Setelah itu baru sisanya terakhir buat deskripsi patennya. Nah, tipsnya apabila klaim gambar itu sudah lengkap sama yang tadi ini latar belakang invensi itu sudah jelas, pemeriksa paten tidak akan melihat lagi penulisan penjelasan secara umum invensinya. Dia hanya perlu melihat itu. Kelebihannya, ada gambarnya, ada pembandingnya. Udah, 3 poin itulah yang jadi poin utama apabila ingin menulis suatu paten. Sama satu lagi, bahasa. Jadi diusahakan untuk bahasa asing itu dipersedikit karena kan memang untuk penulisan deskripsi paten itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apabila ada istilah-istilah asing yang tidak bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia, yang dibuat poin miring aja, italiknya dibuat italik seperti itu. Nah di situ silakan Ibu akan teruskan lagi. Jadi Bapak Ibu, intinya jangan sampai kita salah memasukkan kata kunci. Kalau kita salah memasukkan kata kunci, ada 2 kemungkinan. Hasilnya yang kebanyakan, atau bahkan mungkin nggak ada hasilnya. Kenapa?
kita masukkan kata kunci judul misalnya, judul kita copy kita masukkan. Maka mesin pencari akan mencari setiap kata yang Bapak Ibu masukkan. Misalnya, proses pengeringan ikan dengan microwave. Ada proses pengeringan ikan microwave. Itu akan mencari, mesin pencari akan mencari semua kata yang ada hubungannya dengan invensi itu. Tapi ketika kita merubah kata kuncinya, misalnya pengering ikan, titik koma, dengan apa misalnya? Dengan oven. Atau kalau tadi kan microwave ya, cari yang dengan oven. Atau nggak pakai, saya mau coba cari yang dengan tray, misalnya oven tapi yang jenis tray misalnya. Dicoba dimasukkan di situ yang kira-kira sesuai dengan invensi kita. Jangan Ibu masukkan semua. Karena setiap kata yang Ibu masukkan, mesin pencari akan mencari invensi yang ada hubungannya dengan kata itu. Baik, apakah ada yang perlu kita diskusikan? Sebenarnya saya Bu Is dari Indonesia, yang kami tanyakan mengenai bahasa. Kalau tadi kan kalau misalnya bahasa itu sudah menjadi bahasa yang sudah diasimilasi, misalkan yang kemana saya bingung itu kan chess itu mengindonesiakan tuh bingung karena kita juga chess-chessan gitu. Itu bahasa Indonesianya bagaimana? Iya, misalnya baterai ini kalau dayanya habis kan kita chess gitu. Nah itu karena kita kan sudah juga terbiasa menggunakan istilah itu, jadi kita tuh mau mengubah ke bahasa Indonesia ini jadi kebingungan. Apakah cukup dengan Itali tadi atau bagaimana? Terima kasih Bu. Bingung Mas Dio. Kalau bahasa Jawanya itu sudah dikadung di cas gitu Mas. Satu daya. Satu daya. Jangan semua di Itali Bu. Nanti gak payung nanti kok ininya. Kok kamus bahasa Inggris? Catu daya. Catu daya bukan catu bahasa Jawa ya Bu ya. Kalau catu luka nanti. Catu daya, jangan catu daya Bu ya. Bu Is, karena nanti Pak harus miring Bu Is. Terima kasih Mas Satya sudah lain itu apa ya? Yang sama, yang similar apa ya kira-kira ya? Apa ya misalnya ya, contohnya ya? Nah, jadi intinya itu Bapak Ibu betul-betul masukkan kata kunci yang tepat. Yang pertama bahasanya, jangan di Google Paten atau di Esquasena pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Terus kemudian penulisannya hurufnya juga betul. Karena kalau salah menuliskan pasti artinya juga beda. Baik, Bapak Ibu, saya rasa kok kayaknya sudah mantuk-mantuk dan sudah jelas kayaknya Pak. Atau ngantuk ya Pak ya? Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Siap. Penentuan judul juga. Penentuan judul itu kan untuk mencari kata kunci. Nah, di Google Paten itu sendiri kan ada apa namanya Google Translate, ya kan? Sebenarnya kalau Google Translate itu dibuat yang tadi Ibu Nani sampaikan, dibuat per kata dia itu. mengartikan. Mengartikan dibuat titik koma itu juga nanti hasilnya sebenarnya lebih spesifik. Ya. Dari situ bisa dilihat spesifik katanya, disusun lagi kalimatnya, dimasukkan ke dalam penelusuran Esquasnet atau Google Paten. Hasilnya pasti akan lebih akurat. Penentuan judul juga kalau di sini lihat jangan perkata juga. Contohnya mungkin adalah saya mungkin ada contoh pipa saluran pendingin radiator yang disempurnakan. Itu adalah salah satu contoh penentuan judul. Pipa saluran pendingin radiator itu sudah ada, tapi ini disempurnakan. Nah, disempurnakannya itu kan kita kita coba diutarakan pada klaim patennya. Jadi disempurnakan itu menunjukkan ada pengembangan invensi. Jadi nanti masukkan kata kuncinya bukan di tulisan disempurnakan, tapi dicek di klaimnya Bapak Ibu. Kira-kira invensi itu pengembangan dari invensi terdahulu di bagian mana? Klaim nanti Bapak Ibu akan tahu. Jadi kalau misalnya masukkan kata
disempurnakan pasti nggak ada ya maksudnya ya, pasti salah dong, pasti salah. Jadi yang kita masukkan kata pencariannya adalah pipa saluran pendingin radiator. Itu pencarian. Itu pencarian. Itu Tanpa memasukkan yang disempurnakan. Ya. Gimana Bapak Ibu? Kayaknya sudah serius Pak, sudah mencari kan sudah fokus ke ada ternyata. Siap Bapak. Monggo gimana Pak? Oke, terima kasih, saya dari Ubaya, dari Surabaya. Tadi mengenai ngomongkan ada patut pembanding, ya, ada kelemahan patut pembanding, ada dan sebagainya, efektivitas kurang atau apa yang kurang. Itu sifatnya subjektif. Oh, subjektif. Jadi bukan kita baca dia, kemudian kita tentukan bahwa oh ternyata punyamu itu kurang ini. Nah, itu hasil dari analisis kita. Subjektif berarti ya. Oke, terima kasih Bu. Karena kan kita nggak ngomong langsung Pak, jadi kita berbicara dengan tulisan, betul. Jadi kita, nah kalau misalnya yang kita baca invensi yang sesuai dengan ilmu kita, pasti kan kita bisa berbicara juga ya Pak ya, dengan tulisan kan kita bisa bicara secara subjektif. Kalau misalnya kita ketemu sama inventornya lebih enak lagi ya Pak ya, nggak usah baca, langsung bicara. Baik, Mas Nurul, terima kasih ya Pak. Yang lain Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan? Invensi yang kita bandingkan itu apakah saya boleh dari metode digabungkan? Jika itu memberikan hasil yang lebih baik, boleh. Misalnya, contoh, saya melakukan pemurnian, kembali lagi saya ke teknik kimia, mohon maaf sekali lagi supaya, karena saya berbicara supaya lebih yakin. Saya melakukan proses pemurnian yang sudah ada, itu dilakukan secara destilasi saja atau penyulingan. Kemudian hasilnya ternyata inversi yang terdahulu hanya 80%. Saya lakukan penyulingan bertingkat. Kan nggak ada di situ. Yang sebelumnya kan nggak ada. Saya lakukan yang bertingkat. Ada pengembangan. Dengan bertingkat hasilnya naik jadi 89. Kemudian ada metode lain yang hasilnya bagus. Saya combine lagi destilasi penyulingan bertingkat itu saya lakukan pada kondisi vakum dan kondisi vakum berarti tekanan rendah ya. Nah, kalau kita mengoperasikan dengan tekanan rendah kemudian temperatur tidak terlalu tinggi, maka biayanya kan nggak terlalu besar. Keuntungan, inovasi buat penyulingan tadi boleh, asal itu memberikan nilai yang lebih bagus. Pengembangan boleh, kita melakukan invensi. Jadi invensi yang kita ajukan itu bisa merupakan pengembangan dari invensi yang sudah ada. Bisa juga mengkombinasi jika memberikan hasil yang lebih bagus. Itu. Ya Pak ya. Terus kemudian uji yang kita lakukan itu bisa kita masukkan sebagai salah satu data pendukung untuk meyakinkan bahwa invensi kita benar. Jadi misalnya contoh tadi penyulingan, apakah penyulingan dengan bertingkat dan vakum tadi bisa memberikan hasil yang terbaik? Saya buktikan dengan hasil analisa. Analisanya apa? Terjadi peningkatan pemurnian. Yakin kan? Karena salah satu paten yang di-granted itu kan syaratnya 3. Yang pertama novelty, yang kedua solusi inovasi, yang ketiga bisa diproduksi secara massal atau dikomersialisasi dengan hasil yang sama. Jadi kalau misalnya ada inventor lain, ada investor yang akan membeli paten kita dengan rincian deskripsi paten yang sudah ada, ketika itu dijalankan, hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama seperti yang Bapak uraikan. Itu intinya. Jadi kualitasnya harus sama. Kalau misalnya ketika paten Bapak dijual oleh investor, kemudian dijalankan, hasilnya nggak sama, berarti diragukan ini novelty dari invensi Bapak.
berarti nggak benar. Seperti itu. Jadi hasil analisa yang kita dapatkan itu justru akan menjadi data pendukung bahwa inversi yang kita berikan itu adalah benar dan menjadi salah satu inovasi solusi. Begitu Pak. Pak Setio mungkin bisa membantu untuk seberapa banyak Pak Setio. Apakah sebanyak-banyaknya sampai tidak tak terbatas atau ada ada batasan khusus? Mungkin bisa Sebenarnya nggak ada batasan khusus jumlah paten pembanding. Tapi kalau misalkan makin banyak, berarti paten tersebut makin nggak itu ya. Iya. Makin nggak banyak. spesifik, makin nggak spesifik. Inovasinya itu masih perlu Diuji lagi. gitu loh. Jadi makin sedikit itu makin bagus sebenarnya. Seperti itu. Makin sedikit makin bagus, bukan berarti juga kalau nggak ada juga lebih baru, nggak juga ya. Kembali lagi ke bagaimana kita melakukan searching paten. Kalau jumlah, kalau misalnya kita benar melakukan searching paten dengan kata kunci yang relevan dengan invensi kita, itu tadi kemungkinannya berarti invensi yang kita ingin tuliskan itu sudah banyak dikembangkan. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk batasan tidak ada. Apa ya Pak ya, itu nanti dilihat, pasti nanti akan dianalisa itu. Apa namanya, novelty-nya ya Pak ya. Pasti ada analisa novelty-nya yang dilakukan oleh pemeriksa. Seperti itu Pak Yogi. Bisa di. Tujuannya itu sebenarnya untuk memudahkan pemeriksa paten juga. Jadi dia nggak perlu lagi cari-cari kemana-mana, cari-cari dokumen yang lainnya gitu. Jadi mereka lebih cepat. Itu salah satunya trik mempercepat proses penyelesaian paten. Ada dicantumkan dokumen pembanding. Ya. Kalau nggak ada, berarti pemeriksa itu cari dulu. Lama lagi. Gitu ya Pak ya. Baik. Yang lain Bapak Ibu. Oh siap. Ya sehubungan dengan pertanyaan dari Mas Asta juga tadi. Jadi misalkan begini, dari yang selama ini katakan atau Bapak katakan tadi adalah invensi kita itu seakan-akan satu garis lurus dengan yang pembanding tadi. Ya. Apakah boleh? Misalkan ada invensi A, terus kemudian di periode itu ada invensi B. Ada beda terkait. Tapi kalau saya lakukan A dan B bersama-sama dan saya coba, ternyata hasilnya bagus, menjadi invensi C. Oke, terima kasih. Boleh Bapak, boleh kan? Jadi tadi disampaikan bahwa invensi yang Bapak Ibu lakukan boleh pengembangan. Jadi nggak harus selalu lurus, boleh pengembangan. Tadi kan boleh nggak saya bandingkan dari sana? Boleh, asalkan tadi sudah diuji Bapak. Jadi nggak ada dibayangin ya Bapak. Oh Bapak bayangin aja kira-kira gimana? Nah itu pemeriksanya belum lulus ilmu kebatinan Bapak. Ya, Bapak, ya. Jadi harus diuji Bapak ya. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah.